Karena aku ngerasain banget. Oke. Mungkin salah satu yang beruntung gitu bisa merasakan hal di mana umur 40 justru gue merasa jadi powerful lagi ya. Oke. Jadi kembali punya spirit dari nol lagi gitu. Jadi memang ya nggak tahu ini karena nggak serta-merta karena proses yang berjalan itu semua gue responin dengan respon yang baik itu mungkin, atau memang semua orang di umur 40 ngerasain ini gitu. Tapi teman-teman gue yang lain kayaknya udah mulai asam urat. Oke, kolesterol sakit ya lehernya. Udah mulai kolesterol gitu ya. Udah mulai ada perubahan fisik yang signifikan gitu. Tapi gue ngerasa kok kayaknya semakin powerful, ya bersyukur banget sih. Bersyukur banget. Oke. Semangat apa yang didapatkan? Dari sisi apa? Apakah berkaryanya atau mungkin ke keluarga? Semangat perjuangan di dalam setiap proses hidup. Ya berkarya juga butuh berjuang. Betul. Bincang bersama. Small listeners, untuk bertahan dan juga konsisten di sebuah industri, khususnya industri musik di tanah air, rasanya cukup ups and down gitu. Ada selalu tantangannya, tetapi sosok yang satu ini ternyata bisa tetap survive untuk bisa konsisten menghasilkan karya-karya dari album perdananya yang baru rilis juga di awal Januari, dan satu singlenya yang menarik dengan video klip yang juga sangat unik gitu ya. Ada sebuah cerita real yang ada di baliknya. Seperti apa kisahnya, kita akan berbincang bersama Rayendi Rohipono. Halo Bung Rayen. Halo, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Bener nggak aku nyebut nama lengkapnya? Bener, Rayendi Rohipono, betul. Oke, a.k.a. Rayen Pono. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, berhubung Bung Rayen asalnya dari Timur, aku mau dong coba rekomendasiin 3 musisi Timur yang must listen, yang harus didengar, mungkin orang-orang juga belum banyak dengar ya. Oke. Siapa tuh, Bung? Rayen Pono termasuk ya pasti. Oke, number 1, Rayen Pono. Rayen Pono, terus ada beberapa nama-nama musisi yang musiknya lagi gede banget di TikTok, skena TikTok gitu apalagi ya. Cuman kan figurnya banyak orang belum tahu gitu ya, kayak siapa ya? Jasmine itu. Terus satu lagi? Nona Hetaria mungkin. Nona Hetaria. Oke. Karena memang musisi-musisi Timur nih kayaknya lagi punya nama yang cukup hangat gitu di industri musik. Persona dan pesonanya lagi oke gitu. Lagi oke banget, apalagi kalau kita lihat di festival-festival musik ya. Sekarang wah banyak banget rapper-rapper, terus juga musisi-musisi R&B dan lain sebagainya. Ini kayaknya lagi muncul-munculnya gitu, Bung. Tapi kalau ngelihat perkembangan musik kalau as a personal gitu ya, kan udah lama juga ya, Bung. Dari tahun 2002. 2002 di industri musik. Kamu umur berapa tuh? Aku masih masuk SD. Masih masuk SD, tapi perjalanannya cukup panjang, terus juga mungkin musisi asal Timur kayaknya dulu kurang terdengar gitu ya. Tapi sekarang udah luar biasa. Gimana respon Bung Rayen melihat perkembangan itu semua? Sebenarnya ini fenomena yang cukup juga nggak ada formulanya sebenarnya gitu. Bagaimana musik berkembang, bagaimana si subjek juga sebagai musisi juga berkembang, itu kan based on karena semakin banyak tools buat belajar ya. Salah satunya ya era digital kan bikin segala informasi menjadi mudah diakses gitu, mudah dipelajari gitu. Dan gue juga bingung kenapa anak-anak sekarang tuh pure talentnya tuh udah semakin gila-gila gitu ya. Banget. Itu saya juga lagi bertanya-tanya kenapa bisa sedahsyat itu berprosesnya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya kan kontribusi musisi Indonesia Timur untuk musik Indonesia sebenarnya sudah dari dulu. Dari zamannya Om Bob Tutupoli, Bruri Pepsolima, Yopi Latul sampai ke eranya Glenn Fredly gitu ya. Gitu, cuman memang dulu kan bicara Indonesia Timur kan ada Papua, Maluku, NTT nih. Kalau dulu memang yang paling dominan kan Ambon ya, Maluku ya. Sekarang justru Ambonnya mulai tergeser, NTT nih yang lagi mulai menguasai skena nih gitu. Jadi memang ya ini fenomena yang cukup menarik karena dulu NTT kan secara kefiguran justru siapa sih dulu nggak ada. Nggak ada. Di zaman Indonesia Timur tuh zaman represent Ambon gitu, NTT-nya justru nggak ada. Sekarang justru ada Anmes, ada Marion Jola, ada
Ada Abdul, ada Mario Clau. Ya. Ya, semua anak NTT. Aku juga mewakili dari NTT dan Ambon juga kebetulan. Oh, oke, berarti NTT Ambon. campuran? Iya, campuran. Oke. Besar di timur? Lahir besar di Jakarta. Oke, lahir besar di Jakarta. Tapi kan mungkin keluarga udah banyak di sini gitu. Tapi habit untuk nyanyi dari kecil emang sudah mengalirkah untuk keluarga timur yang tinggal di Jakarta atau seperti apa? Papaku kebetulan kan merantau ya dari NTT gitu ke sini, dan memang waktu juga ke Jakarta tujuannya mau membangun karir musik tuh, penyanyi juga gitu, karena ya mungkin karena takdir berbicara lain ya. Gitu akhirnya aku bertumbuh besar di keluarga yang keluarga musik, dan kecintaan terhadap musiknya besar banget. Aku juga besar di gereja juga gitu ya. Gereja juga tempat aku menemukan bakat musik aku yang sebenarnya gitu. Jadi ya bersyukur gitu. Oke, jadi privilege untuk kenal musik tuh memang udah ada dari keluarga. Banget. Gitu ya. Tapi kalau untuk cita-cita as a musician, udah tahu dari kecil gitu karena memang ya besarnya juga sama musik gitu, atau sering berjalannya waktu proses juga panjang. Iya. Cita-cita yang bener itu kan nggak serta-merta gitu ya, melewati proses. SD, SMP, SMA, akhirnya aku menemukan satu fase di mana kayaknya gue main musik nih gitu. Akhirnya memutuskan kuliah hukum di salah satu universitas. Terjadilah tuh pergolakan jiwa. Menjadi anak hukum atau musisi? Menjadi pengacara gitu ya, secara ada bakat juga sebenarnya. Yes. Gitu, atau milih musik. Akhirnya karena gue mau memilih fokus gitu, akhirnya gue keluar deh tuh dari kampus. Ya, cuma sampai 5 semester. Oke, jadi nggak menyelesaikan, tapi akhirnya fokus di musik. Ya. Lanjut sekolah atau memang langsung aja gas gitu? Langsung gas. Langsung gas? Nggak pakai rem. Oke, awalnya gimana tuh? Mungkin orang tua, kalau misalnya beberapa orang tua yang mungkin nggak punya latar belakang musik ya, bilang anaknya janganlah ke musik gitu kan, nggak ada uangnya gitu. Kalau mau papa sendiri ngelihat Bung Ryan akhirnya memilih jalur untuk ya keluar dari hukum dan akhirnya memilih industri musik, mendukungkah atau gimana? Walaupun kecintaan terhadap musik itu kuat, atau gitu pengaruh musik juga kuat di keluarga aku, cuman memang kayaknya di zaman waktu itu aku musik belum terlalu bisa memberikan kepastian akan masa depan gitu ya. Oke. Jadi tetap ada pro kontra juga dari orang tua, apalagi papaku yang maunya tetap melanjutin kuliah lah. Tetap waktu itu ya istilah apa namanya singing lawyer gitu kan bisa gitu ya. Sambilan ya. Sambilan gitu. Tapi akhirnya aku yang ngotot, dan setelah ada pencapaian baru mereka benar-benar oke. Ternyata lu serius gitu. Oke. Pembuktiannya apa tuh yang bikin mereka akhirnya percaya sama Bung Ryan? Waktu itu perjalanan aku kan sama Pasto dari awal ya. Oke. Dari 2002 terbentuk proses bikin album yang ini dengan formasi berempat ya. Proses bikin album, formasi berempat, rilis album 2007. Berarti 5 tahun berproses. Setelah album pertama formasi berempat rilis, drama-drama Ria lagi, akhirnya tinggal berdua. Tinggal berdua inilah yang bisa dibilang ya boomingnya, kalau zaman sekarang ngomongnya viral kali gitu ya. Kalau zaman dulu udah ada TikTok kayaknya sih pecah juga tuh. Iya, betul. Itu bisa 4 juta download, RBT dan lain-lain gitu. Dapat beberapa awarding gitu. Jadi ya itu cukup jadi pencapaian titik awal tuh. Yes, itu yang dilihat langsung ya. Jadi akhirnya percaya bahwa Bung Ryan tuh serius banget gitu di industri. Dan memang tadi cerita di awal bahwa 5 tahun, butuh 5 tahun ya untuk membuktikan itu. Pernah kepikiran nyerah nggak? Pengen balik lagi deh ke hukum gitu, atau mungkin buka bisnis gitu ujung-ujungnya atau gimana? Nah, itu dia ya. Aku melewati segala proses ini tuh kayak effortless sebenarnya. Oke. Jadi aku ketemu satu konsep bahwa ternyata passion itu adalah hal di mana lo rela menjalankan itu tanpa merasa berkorban. Gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada yang dikorbanin, walaupun harus ngorbanin kuliah mungkin ya. Atau ngorbanin banyak hal ya, termasuk juga kesulitan-kesulitan proses waktu itu, tapi effortless berasanya. Itu jadi kayak tiba-tiba udah 20 tahun aja main musik gitu, dan nggak pernah merasa gagal, ataupun ya pasang surut pasti ada ya. Pasti. Waktu itu aku sempat jadi vocal director di acara-acara pencarian bakat gitu kan. Yang tadinya aku berpikir nih kayaknya apakah gue udah kalah nih gitu. Ternyata enggak, itu jadi proses aku bisa belajar bersinergi sama anak-anak muda gitu. Yang akhirnya sekarang nama-nama mereka juga jadi besar-besar banget gitu ya. Bersyukur banget bisa mendistribusi
apa yang aku punya lewat experience ke mereka gitu. Oke. Malah jadi bikin makin powerful. Makanya ada album 40 ini. Oke, album 40 nanti kita Iya. tanyain. Tapi menarik gitu ya. Tadi proses bersama Pasto yang cukup panjang, Iya. mungkin jadi modal yang kuat gitu untuk Bung Ryan sendiri. Iya. Kalau flashback menganggap Pasto gitu di bagian hidupnya Bung Ryan itu sebagai apa sebenarnya? Keluarga ya, Keluarga. walaupun akhirnya memutuskan untuk nggak bisa membina lagi hubungan profesional gitu Oke. ya. Tapi secara keluarga mereka adalah keluarga gua, secara value mereka adalah bagian dari orang-orang yang mengantarkan gue sampai ke hari ini gitu. Dan akhirnya kan setelah itu ya kita tahu ya jadi vocal director dan juga mungkin membantulah musisi-musisi lain untuk merilis lagunya gitu. Banyak nama-nama Ryan Pono gitu di balik lagu-lagu yang proses belakang layar. Betul, yang viral dan juga terkenal populer. Itu gimana awalnya akhirnya memilih ataupun jalannya itu dari mana untuk menjadi vocal director pertamanya? Sebenarnya vocal director berjalan paralel ya. Aku sudah dipercaya jadi vocal director tuh sebenarnya dari tahun 2007-2008 lah. Oh. 2008. Pertama kali waktu itu aku kecemplung jadi vocal director itu harus secara mendadak mendirect vokal seorang penyanyi legend Malaysia lah namanya Anwar Zain. Oke. Anwar Zain itu Glenn Fredly-nya Malaysia lah. Wow. Dari awal itu sampai kecemplung sampai hari ini gitu. Jadi sebenarnya juga effortless juga, nggak nyangka juga kalau akhirnya bisa jadi vocal director, walaupun vocal director bukan jadi cita-cita atau muara terakhir aku ya, tetap berkarya di atas panggung dan menjadi performer itu yang utama. Oke, jadi itulah pintu gerbang pertama ya, yang membuka mungkin pintu-pintu lain terbuka gitu ya. Dan akhirnya juga Bung Ryan ya kenal sama musisi-musisi muda dan juga melihat potensi-potensi yang luar biasa. Yes. Kita lihat sekarang, wah keren-keren banget ya. Nggak nyangka gitu ternyata masanya sekarang sudah berubah gitu ya. Sangat berubah gitu. Tapi tadi juga sempat terselip beberapa kata gitu ya. Ada kata-kata Glenn Fredly. Iya. Kayaknya ada sesuatu yang mungkin ada dalam hatinya Ryan Pono gitu ya. Ada tempat Glenn Fredly gitu untuk meneruskan karir-karirnya. Gimana tuh? Rasanya Glenn Fredly itu jadi role model setiap musisi di angkatan aku sampai di bawahku sepertinya gitu ya. Tapi kalau ngomong Glenn kan nggak hanya bicara karya, tapi kita secara general Pasto sebenarnya punya kedekatan khusus dengan Glenn karena kakak Glenn itu produser album pertama kita. Wow, oke. Yang berempat, gitu. Jadi waktu itu kita ketemu Glenn dari proses album kedua Glenn yang Kasih Putih itu menuju ke proses yang album Januari itu Selamat Pagi Dunia. Justru kita ketemu dia waktu dia juga lagi struggling berproses menuju album yang meledak itu kan. Yes. Jadi bisa dibilang ya momen-momen itu juga jadi momen kita untuk belajar banyak sama dia dan akhirnya dia menyelesaikan hidupnya gitu, sepanjang hidupnya sudah memberikan ide dan gagasan buat musik yang gue rasa susah lagi ketemu figur kayak Glenn ya. Gitu. Jadi kalau dibilang melekat ya spirit dia melekat sama kita semua. Dan tapi kalau bicara menggantikan atau apapun, gue rasa nggak ada yang bisa gantiin Glenn Fredly gitu. Meneruskan, ya. Spiritnya terus hidup, ya. Betul, karena memang ya sampai sekarang pun kita juga kayak masih nggak rela ya sebenarnya kehilangan sosok yang sangat-sangat powerful di industri musik. Dan juga bicara tentang industri musik, sudah berbagai macam part gitu yang dijalani oleh Ryan, mungkin vocal director, terus juga jadi singer sendiri, mungkin juga produser dan lain sebagainya, songwriter. Mana yang paling menyenangkan untuk Ryan sendiri? Part mana? Ada di atas panggung sih sebetulnya. Ada di atas panggung? Iya. Why? Bisa ketemu audiens, bisa berbagi rasa gitu ya. Bisa nyanyi bareng-bareng sama mereka, bisa melihat apresiasi mereka yang besar gitu, melihat juga berbagai macam mode manusia gitu ya. Oke. Itu yang selalu jadi nyandu sih ya. Sebenarnya itu yang membedakan panggung, yang paling membedakan dari yang lain, karena kalau songwriter kan bisa belakang layar. Betul. Vokal directornya belakang layar juga, singer juga kadang-kadang bisa belakang layar juga. Tapi kalau kita keluar di atas panggung, ini yang
yang menjadi poin besar untuk gue memilih kembali ke industri gitu. Itulah yang sebagai performer. Kerinduannya ya. Kerinduan, yang bikin jadi pengen balik lagi Iya. dan juga mungkin menghasilkan karya. Iya. Tapi kalau sekarang ditanya tujuan Bung Ryan gitu dalam bermusik, apakah cuma sekedar ya ingin perform saja atau mungkin ada misi lain ya di dalam industri musik tanah air yang mungkin kayaknya nih harus ada orang yang seperti ini gitu. Nggak cuma sekedar jadi populer lagi ya, karena gue udah pernah merasakan menjadi populer di masa gitu di masa itu. Nggak juga cuma nggak haus juga apresiasi gitu. Tapi gue rasa musik Indonesia tuh butuh figur-figur yang bisa membagikan kebaikan dari panggung-panggung yang besar gitu. Jadi bisa bicara banyak value, nggak cuma sekedar musik, dari panggung-panggung yang besar. Itu cita-cita terbesar gue sih. Bisa mempengaruhi banyak orang, bisa menguatkan banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang bukan hanya lewat musik gue, tapi lewat juga gaya hidup. Gitu. Dimana hari ini kan semua orang chasing popularity ya. Betul. Semua mengejar viral ya. Yes. Yang viral banyak, tapi yang punya value kan nggak banyak. Dan gue memilih untuk punya value itu. Menarik. Tadi lifestyle as a musician. Nah itu gimana cara menerapkannya? Kalau Bung Ryan sendiri mungkin jalanin gitu sehari-hari. Jadi gini, musik sudah menjadi bagian dari hidup gue gitu ya. Pengaruhnya besar sama hidup gue. Bagaimana musik ini bisa jadi tools juga gue untuk bisa membagikan kebaikan itu kan. Sebelum gue membagikan kebaikan itu keluar sana kan, keluarga yang nomor satu nih. Dari yang terdekat dulu. Iya, dari keluarga dulu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan di sebelah. Memilih dikenal sebagai musisi yang hebat atau ayah yang hebat? Aku memilih dikenal sebagai ayah yang hebat. Gitu, karena kalau jadi musisi yang hebat itu sekedar bikin musik bagus, nyanyi bagus, kayaknya pujian akan datang gitu ya. Tapi untuk jadi ayah yang hebat ya ada value tadi itu. Jadi sebenarnya musik menjadi tools yang paling utama untuk membagikan hal-hal yang baik sebenarnya itu sih. Dan hal-hal baik memang harus dibagikan oleh banyak musisi. Semoga juga banyak yang terinspirasi ya dari statement dari Bung Ryan. Kita balik lagi nih bicara tentang 40 ya. Kemarin tanggal 30 Januari ya. Baru saja menginjakkan usia yang ke-40 20 tahun. 40. Jangan kurang-kurang. Tapi sekarang kan mungkin sudah bulan Oktober ya. Berarti sudah... Udah mau 41. Udah 8 bulan. 9 bulan. Dan banyak yang nganggep bahwa life begins at 40. How do you feel in 40? Yang bikin quotes itu kayaknya orang yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Karena aku ngerasain banget. Mungkin salah satu yang beruntung gitu bisa merasakan hal di mana umur 40 justru gue merasa jadi powerful lagi ya. Jadi kembali punya spirit dari nol lagi gitu. Jadi memang ya nggak tahu ini karena nggak serta-merta karena proses yang berjalan itu semua gue responin dengan respon yang baik itu mungkin, atau memang semua orang di umur 40 ngerasain ini gitu. Tapi teman-teman gue yang lain kayaknya udah mulai asam urat. Kolesterol sakit ya lehernya. Udah mulai kolesterol gitu ya. Udah mulai ada perubahan fisik yang signifikan gitu. Tapi gue ngerasa kok kayaknya semakin powerful, ya bersyukur banget sih. Bersyukur banget. Semangat apa yang didapatkan? Dari sisi apa? Apakah berkaryanya atau mungkin ke keluarga? Semangat perjuangan di dalam setiap proses hidup. Ya berkarya juga butuh berjuang. Betul. Membangun keluarga yang baik juga butuh berjuang. Jadi spirit berjuang itu justru yang gue merasa kayak kembali terisi gitu loh. Gitu. Kayak lahir kembali? Kayak hidup 2 kali gitu. Hidup 2 kali. Udah pinter nih marketingnya. Tapi aku nggak mau masuk ke situ dulu. Kita mau bahas tentang 40 yang juga menjadi judul album pertama. Album solo perdana. Solo perdana. Di umur 40 tahun. Why? Kenapa 40? Sebenarnya niat merilis album kan aku tuh keluar dari Pastu 2012. Officially sebetulnya. Melewati banyak proses, rilis lagu kiri kanan sama label-label lain, sama banyak label gitu, akhirnya membuat aku harus menahan diri untuk rilis album.
Karena memang waktu itu nggak tahu kenapa lah, belum takdir untuk rilis album kali. Akhirnya 2021 itu ketemu Semesta Records, ketemu Rian. Yes, Rian. Dan akhirnya bisa dari wacana, dari obrolan bisa tereksekusi menjadi sebuah karya. Akhirnya jadi judulnya juga 40 ya karena perjalanan juga. Akhirnya waktu gue berpikir dan tim juga kenapa nggak dijudulin 40 aja dan dirilisnya juga bertepatan dengan ulang tahun lo, kayaknya Pas gitu lucu momennya, juga gitu. Jadi momentum, Iya. momentum selebrasi juga, Kado untuk diri sendiri. kado untuk diri sendiri juga, kado juga buat industri gitu, Iya. buat pendengar gitu. Jadi itulah ceritanya. Oke, ternyata ceritanya cukup complicated ya menuju ke album 40. perdana Iya. solonya. Iya. Tapi kalau lihat dari cover tuh kan kayaknya ya foto Bung Ryan umur 5, 6. 5 ya, 4 atau 5 gitu. Oke, memori apa yang ada di foto itu? Itu waktu itu lagi rekaman ala-ala, lagi pura-pura rekaman gitu kan. Itu oke. kalau nggak salah di salah satu studio. Waktu itu kan orang tua aku tuh aktif banget di paduan suara gereja ya. Oke. Jadi lagi rekaman untuk sebuah proyek lagu rohani lah kayaknya paduan suara gitu. Oke. Gitu, dan aku foto gitu. Memilih itu untuk jadi cover album. Karena mungkin memorinya jadi keinget ya. Iya. Masa-masa awal Jadi mengenal recall, musik gitu iya. ya. Tapi by the way kalau misalnya dibilang album ini spesial, pasti spesial banget. Iya. Tapi untuk list-list lagunya, untuk memilih yang spesial dari yang spesial tuh seperti apa? Karena aku lihat dari penyusunan musiknya tuh sangat-sangat apa ya, mix. Ada yang slow-nya ada yang R&B banget ada. Kolaborasinya juga Colorful sangat ya. sangat mix lah, beneran mix feeling seperti di usia 40 tahun Iya. ya. Gimana tuh? Semua lagu spesial karena semua lagu aku tulis sendiri. Oke. Based on perjalanan, hal-hal yang terjadi di hidup aku dan maupun di circle aku gitu ya. Tapi kalau ditanya lagu mana yang paling punya tempat di hati gue ya Hidup Dua Kali ini. Hidup 2 kali. Hidup Dua Kali ini. Kalau Hidup Dua Kali ini seperti sebuah statement rangkuman gitu, dari statement rangkuman bahwa gue bersyukur ada di pencapaian hari ini. Oke. Tapi kalau bicara tentang hidup 2 kali, mau nggak Ryan Pono sendiri mengulang ataupun mungkin ya hidup 2 kali? Mau, tapi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena ketika gue disuruh diberikan kesempatan hidup 2 kali, kenapa nggak ada gunanya? Karena gue tetap akan memilih hidup yang sama. Gue tetap akan memilih orang yang sama untuk gue cintai. Iya. Gue akan tetap memilih keluarga yang sama. Gue akan tetap memilih musik jadi jalan hidup gue. Jadi nggak ada yang perlu diulang, orang sama aja. Iya. Karena udah ngerasain begitu besarnya Iya. energi Iya. yang udah dijalanin. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi proses penulisan sendiri, hidup 2 kali. Ini kan tadi proses albumnya 2018 ya. Pasti penulisannya juga mungkin cukup panjang. Lagu Hidup Dua Kali ini justru paling bontot ya. Oke. Aku bikin paling terakhir, aku bikin di 2022 akhir mungkin atau 2023. Ya 2022 akhir. Sebelum rilis album tuh udah Injury Time tuh baru aku tulis lagu ini. Baru kepikiran Baru mungkin kepikiran. ya. Kenapa kok jadi yang terbontot padahal ini mungkin bisa dibilang ini yang paling spesial tadi dibilang, terus juga mungkin menggambarkan juga perjalanan karir Ryan di usia 40. Aku sih ngimanin itu sebagai yang dibilang hikmat kali ya. Oke. Jadi apa yang nggak pernah didengar telinga, apa yang nggak pernah dilihat mata gitu. Jadi tiba-tiba timbul aja dalam hati aku untuk bikin lagu dengan narasi seperti ini gitu. Jadi ya seperti aku cuma kayak seperti jadi kayak vas yang dititipi karya gitu. Akhirnya bisa rilis lagu ini. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi penguat banyak orang ya. Oke. Gitu sih. Oke. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya gitu, kalau Bung Ryan sendiri kan ingin influence orang, menyampaikan pesan ataupun kebaikan. Ya. Kalau dari lagu ini sebenarnya pesan dari sang penulis juga dan penyanyinya sendiri apa sebenarnya? Pesan utamanya adalah gini sebenarnya, nggak ada yang gagal dalam hidup. Oke. Kalau hari ini kita lagi dalam proses yang nggak enak, itu adalah bagian dari proses menuju pencapaian yang sebenarnya udah disiapkan gitu. Yes. Tapi bagaimana lo merespon setiap masalah, setiap proses, setiap kesulitan yang terjadi. Karena aku menganggap hidup 2 kali itu sebagai kesempatan kedua yang selalu ada buat kita. Orang-orang yang mau terus berjuang gitu. Oke, orang-orang yang mau berjuang. Dan orang bilang kesempatan nggak datang 2 kali ya. Betul. Aku nggak percaya itu. Nggak percaya. Kesempatan kedua akan selalu ada dan akan selalu jadi kesempatan kedua. Yes.
Oke, karena ini juga berkaitan dengan video klipnya yang Iya. baru rilis ya, dan aku pas lihat baru ngeh nih, ini sosok yang mungkin memberikan kesempatan kedua juga gitu dalam Iya. hidupnya. Mungkin boleh diceritakan. Pinter kamu ya. Dari riset dulu ya. Gimana tuh, Bung? Jadi waktu kita memilih figur ini kan perempuan ini lagi viral ya. Betul. Lady Nayoan ya. Yes. Seperti yang aku bilang tadi, yang viral banyak tapi yang punya value sedikit. Iya. Kok kita melihat sepertinya si Lady ini punya respon terhadap masalahnya, kayak responnya ini mahal banget menurut gua. Jarang perempuan merespon masalah yang kayak gini dengan cara Lady merespon hidupnya. Ya. Jadi itu yang jadi value buat kita. Jadi value buat aku yang akhirnya kayaknya relate banget nih kalau cerita hidup Lady gitu dirangkum dalam waktu 5 menit gitu menjadi sebuah music video yang bisa kasih gambaran ke orang bahwa keluarga jadi nomor 1 gitu. Oke. Dan gimana awal mulanya mungkin Bung Ryan reach juga ya? Atau mungkin sebelumnya udah kenal Lady gitu ya, as a personal gitu, untuk mengajak terlibat di dalam video klip ini? Karena kan beberapa orang mungkin nggak pengen kehidupannya diekspos gitu ya, atau mungkin kesannya ditelanjangi gitu, karena kelihatan sangat real gitu prosesnya di video klip tersebut. Kalau ditanya kenal, nggak kenal. Oke. Belum kenal. Jadi waktu kita ada demand, coba Lady Nayoan kita engage untuk jadi model video klip ini, langsung aku suruh manajemen, coba lo cari deh gimana caranya. Cari kontak personnya, apa gimana gitu, akhirnya dapet. Dan waktu itu kita nothing tulus juga, kalau dia mau, ya Ayo. puji Tuhan alhamdulillah gitu, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Waktu itu memilih Lady juga kan, itu salah satu juga strategi juga gitu kan, apa namanya, riding the wave gitu kan, tapi dengan value gitu. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba diajak meeting, tiba-tiba Lady mau datang dengan kakinya yang masih belum bisa jalan normal itu kan setelah kecelakaan itu ya. Itu pertama kali ketemu dan langsung dengerin lagunya. Di dalam proses meeting itu dengerin lagunya, mereka berdua nangis. Berdua ya berarti. Oke. Begitu mereka nangis, langsung gue dalam hati masuk nih barang, ya kan? Oke nih gitu ya. Tanda tangan. Gitu, akhirnya segala sesuatunya jadi apa ya? Jadi tulus gitu, nggak hanya sekedar transaksional, tapi jadi tulus karena Lady juga di dalam proses dia lagi mau punya sebuah karya yang bervalue, yang bisa menggeser beritanya inilah, berita negatifnya itu. Jadi ini sama-sama hidup dua kali, sama-sama menjadi karya buat kita, gitu, untuk bisa move on dengan karya yang baik. Gitu ceritanya. Oke, jadi tetap ya ada value yang disampaikan gitu sehingga lagunya juga bisa sampai dan pesannya bisa lebih bermakna gitu ya. Oke, tapi kalau dari respon-respon orang yang mendengarkan dan juga mungkin melihat music videonya, mungkin ada juga yang relate gitu ya, yang mementingkan keluarga gitu. Gimana responnya, Bung? Responnya dari 300-an sekian gitu ya. Narasinya semua sama sih. Grateful sama hidup mereka gitu, walaupun lagi mengalami kesulitan, tapi mereka terkonfirmasi bahwa ya kesempatan selalu ada gitu. Dan rata-rata komennya bilang musiknya bagus, lagunya bagus, relate juga dengan kehidupan Lady yang menginspirasi mereka gitu, justru gitu. Walaupun tadinya kan cukup dihujat ya ketika dia milih balik gitu ya. Tapi lewat video musik ini kayaknya itu jadi konfirmasi bahwa ternyata apa yang Lady pilih, jalan yang Lady pilih itu ternyata menginspirasi mereka juga. Oke, jadi ya menginspirasi juga sebagai pilihan hidup ya. Iya dong. Gimana kita mengambil keputusan-keputusan gitu ke depan. Dan juga pastinya keputusan ke depan, Bung Ryan juga memilih pasti untuk menginspirasi banyak orang lagi. Amin. So, keputusan-keputusan apa nih ke depan yang mungkin ingin diambil gitu ya untuk lebih menginspirasi lagi, nggak hanya mungkin orang-orang lingkup terdekatnya Bung Ryan ya, tapi justru lebih luas gitu. Yang pasti mau terus berkarya, itu dulu ya. Tools utamanya kan karya ya. Mau terus berkarya, mau terus, gue nih orang yang cukup peka dan sensitif gitu. Jadi gue mau stay that way gitu. Jadi manusia yang tetap peka dan sensitif supaya bisa merespon segala kejadian dalam hidup gue menjadi sebuah karya yang punya value itu. Dan mudah-mudahan lewat musik gue bisa expand menjadi figur 360
yang bisa hadir terus di mana-mana gitu, yang belum tahu juga mau jadi apa gitu ya. Tapi dengan nama besar yang one day bisa membawa gue bertemu dengan banyak kesempatan baru dengan orang-orang yang juga punya value yang sama. Wah, value interact value ya. Yang pasti semoga harapan ya bisa dibilang mulia lah ya, karena bisa menginspirasi orang itu suatu pekerjaan yang mulia gitu ya Bung ya. Dikasih terus kesehatan, semangat dan juga energi yang luar biasa. So, terakhir, mungkin boleh nyanyi sedikit hidup 2 kali supaya semua listeners juga mungkin lebih bersyukur akan keadaannya sekarang. Silakan. Aku nyanyiin chorusnya sedikit ya. Oke. Jika aku diberi hidup 2 kali, ku pastikan tetap kamulah orangnya. Yang tiap sedih dan senangnya ku perhitungkan. Yang besar hati terima aku, dan kelemahan. Kaulah makhluk Tuhan paling berharga untukku. Yeay, hidup 2 kali. Bisa didengarkan di mana, Bung? Di semua digital music platforms. Kesayangan kamu, dan video musiknya bisa dilihat di channel YouTube Ryan Purnomo. Yes, jadi langsung ditonton karena video klipnya juga mengandung bawang, jadi siapin tisu ya. Oke, kalau gitu thank you sharing-sharingnya Bung Ryan. Sukses selalu untuk segala project ke depan. Begitu juga hal-hal yang mungkin menjadi hal baik, semoga bisa diteruskan. Amin. Ya. Kalau gitu kita pamit, semua listeners. Have a great day. Bye-bye. Bincang bersama